Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Kertasari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Kertasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Saya selaku CGP Angkatan 10 SDN 3 Kertasari dan Kabupaten Ciamis. Pertama, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at, kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, saya aturkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat ya pada pulang sekolah anak-anak. Hari ini saya mempunyai tugas untuk melaksanakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Insya Allah nanti kita laksanakan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita menjadikan ini menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan diseminasi, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, dan yang terhormat Bu Eni untuk menjadi dirigen. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eri yang telah berkenan untuk menjadi dirijen pemandu kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, insya Allah di sini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, yaitu tentang apa saja budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah terhadap peserta didik, sehingga kita mengetahui ada pergeseran yang dulu kita mengenal hukuman, sekarang kita menjadikan sebuah manajer atau budaya positif keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal hukuman, sekarang kita mengenalnya adalah keyakinan kelas, yaitu kesepakatan. Nanti kita bahas bersama ya.
Tujuan diseminasi yang pertama membagikan pemahaman tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian yang kedua, membagikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari pemaparan konsep-konsep inti budaya positif. Jadi di sini saya mendapatkan tugas Bapak Ibu untuk membagikan atau menyampaikan pada modul budaya positif untuk ditularkan atau disampaikan kepada Bapak Ibu semua sehingga kita dapat melaksanakan secara bersama-sama di sekolah. Selanjutnya kesepakatan kelas ya, untuk kesepakatan kelas kita itu kita hadir seutuhnya dalam kegiatan diseminasi ini. Kemudian yang kedua, HP boleh diaktifkan dalam mode silent. Yang ketiga, boleh makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berpendapat saat dipersilakan dengan terlebih dahulu mengacungkan tangan. Selanjutnya, mendengarkan pendapat orang lain hingga selesai. Yang terakhir, boleh meminta izin bila ada keperluan atau meninggalkan ruangan. Sepakat ya Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas hari ini? Sepakat. Ya, terima kasih. Nah, ini ada case breaking. Kalau ini untuk case breakingnya, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk membaca. Tapi di sini clue-nya adalah warna. Siapa yang berkenan? Oh, siap. Bu Meti. Masuk video. Bu Ani memakai baju warna kuning, kerudung merah dan berkacamata hijau. Hijau apa hitam ya? Hitam. Membawa tas putih, pergi ke pasar memakai mobil merah, kemudian membeli apel hijau 1 kilo. Ya. Oke. Berarti di sini Bu Meti masih konsentrasi ya. Ya benar. Ini kita clue-nya adalah warna. Jadi Bu Ani memakai baju warna kuning, kerudung merah dan berkacamata hitam. Membawa tas putih, pergi ke pasar memakai mobil merah. Kemudian membeli apel berwarna hijau 1 kilo. Jadi kita jangan terkecoh tulisannya ya, tapi kita fokusnya kepada warna. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, setelah kita tadi breaking tentang warna, pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kita mengenal sekarang di filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti kita bahas ya apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi dengan paradigma baru ini kita sebagai guru dituntut untuk belajar sesuai dengan kebutuhan murid atau berpusat kepada murid, atau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita menghamba kepada murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa dulu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah pemikiran kita dulu ya. Kita sebagai guru itu mempunyai pendapat bahwa murid itu sepenuhnya di bawah kontrol kita gitu. Nah, kita geser sekarang. Kita ketika pembelajaran itu juga harus memperhatikan kebutuhan murid, keinginan murid gitu. Jadi tidak mutlak kita yang harus menjadi teacher center, tapi kita juga harus memperhatikan atau mengikuti keinginan murid. Selanjutnya yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di dalam
pembelajaran kita juga harus memberikan penguatan-penguatan positif sehingga peserta didik itu merasa percaya diri. Percaya dirinya tumbuh kembang sehingga pembelajaran akan terjadi secara interaktif gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini biasanya ketika ada anak yang merasa atau melakukan kesalahan, kita biasanya membuat mereka merasa bersalah untuk tidak mengulanginya lagi gitu ya. Padahal itu ternyata salah. Maka yang benar kita memberikan solusi kepada anak tersebut dalam menghadapi masalahnya. Nanti kita bahas di 5 posisi kontrol guru. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini hampir sama dengan yang pertama, mengontrol murid. Jadi kita sebagai orang dewasa itu dulu berpikiran bahwa kita berhak untuk memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, sekarang di dalam kurikulum Merdeka ini digeser. Kita tidak berhak untuk memaksa pada siswa karena pusat dari pembelajaran itu pada siswa. Selanjutnya, mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus responnya, kemudian ada teori kontrolnya. Stimulus responnya semisal realitas kebutuhan kita sama. Nah, untuk teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus responnya. Maka teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maka teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kan dulu kita bisa melakukan pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Mau tidak mau harus kita paksa. Nah, sekarang digeser, kita berkolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga peserta didik itu dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahannya. Kemudian selanjutnya model berpikir atau menang kalah. Sekarang kita rubah model berpikir menang. Jadi win-win antara guru dan murid, kita sepakat gitu, win-win. Kalau dulu kan kita mau tidak mau harus A atau harus B gitu ya. Nah, sekarang kita harus win-win atau sama-sama menang. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, secara umum ya, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri. Berarti apa itu? Pendekatan dari dalam diri, intrinsik dari dalam diri anak itu tanpa hukuman dan hadiah. Ternyata ketika kita menyuruh anak dengan diiming-iming hadiah itu salah ya, karena anak bukan dari keinginannya secara intrinsik atau dalam hatinya, tapi keinginan dari ekstrinsiknya atau dari karena hadiah gitu. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah disiplin positif dari dalam diri anak sehingga nanti tidak ada pemaksaan atau kekerasan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kira-kira Bapak Ibu penting nggak untuk menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Penting. Ada yang ingin berpendapat kenapa penting? Kata Bu Atik, supaya nyaman. Berarti siswa bisa belajar dengan nyaman. Boleh. Terus ada lagi? Disiplin
supaya berdisiplin, ya boleh. Mengeluarkan kebahagiaan. Nah, sesuai dengan tujuan, maka kita harus belajar membuat anak itu merasa bahagia. Jadi di dalam budaya positif sekolah itu anak dalam belajar harus merasa bahagia. Suasana positif dapat berdampak positif terhadap motivasi, kesejahteraan mental, produktivitas, interaksi sosial, dan pembelajaran, baik itu bagi murid, guru, tenaga pendidik, serta warga sekolah yang lainnya. Jadi ketika suasana di sekolah itu membahagiakan, menyenangkan, terjadi interaksi antara guru dan murid yang sangat sehat, maka muncul motivasi, muncul produktivitas, kreativitas dari peserta didik dan bapak ibu guru itu, gitu ya. Kalau misalkan di sekolahnya itu penuh dengan tekanan, kan anak dan guru juga tidak akan bisa mengekspor dirinya, gitu ya. Tapi ketika di sekolahnya itu, di lingkungan pendidikan itu merasa bahagia, maka bisa memacu anak untuk bermotivasi, kesejahteraan mental. Jadi kesejahteraan mentalnya terjaga, anak tidak tertekan, dan kita sebagai guru pun juga tidak tertekan. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dari sini sebagai pendidik kita harus mempunyai tujuan anak itu untuk disiplin sesuai dengan keinginan intrinsiknya atau keinginan dari dalam dirinya. Jadi bukan paksaan kita sebagai gurunya, paksaan dari orang tuanya. Kita sebagai guru hanya memberikan arahan untuk siswa itu memacu dirinya, mempunyai semangat atau mempunyai perasaan dan motivasi dari dalam dirinya, atau motivasi yang kita kenal sebagai motivasi intrinsik, sehingga perubahan perilaku yang arah lebih baik itu bisa tercapai. Sebagai pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di luar sekolah selama ini? Nah, untuk selama ini gimana? Kita sebagai pendidik sudah menciptakan suasana positif di luar sekolah belum? Sudah. Contohnya apa? Pembiasaan itu sajadah, gelar sajadah. Oke, kata Bu Eri, pembiasaan gelar sajadah atau salat duha ya. Terus ada lagi? 3S, benar. Senyum, salam, sapa. Kemudian dulu juga kita sering melaksanakan penyambutan sampai sekarang ya. Kita kalau pagi melaksanakan penyambutan kepada peserta didik di depan gerbang sekolah. Itu adalah bagian interaksi antara guru dan murid, bahkan interaksi kita guru dengan orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Jadi ketika turun dari kendaraan, turun dari motor, atau datang di depan gerbang, itu ada senyum, ada salam, ada sapa dengan antara orang tua, murid dan guru ya. Di sana jadi terjadi kolaborasi atau terjadi komunikasi antara orang tua, murid dan guru. Nah, semoga itu dapat kita terapkan terus-menerus dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Amin. Nih, di sini adalah menjalin komunikasi yang terbuka, berkolaborasi, mengedepankan etika dan kesopanan, saling menghormati dan menghargai, dan memberikan contoh positif atau keteladanan bagi murid atau sesama warga sekolah. Yang kedua, kesadaran akan peran yang dimainkan oleh setiap individu warga sekolah akan menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan kondusif bagi pertumbuhan perkembangan peserta didik. Jadi untuk menjalin komunikasi terbuka itu tadi ya, seperti yang kita contohkan tadi ketika penyambutan di depan gerbang sekolah, kemudian kita melakukan home visit ya, kunjungan ke anak ketika anak ada yang sakit atau ada yang tidak masuk karena ada suatu permasalahan, kita melakukan home visit sehingga ada komunikasi antara guru dan orang tua dan anak itu, sehingga anak bisa memecahkan masalahnya untuk dapat sekolah kembali. Kemudian di sini ada kesadaran peran yang dimainkan oleh setiap individu
berarti di sini setiap individu yang kita sebagai warga sekolah mempunyai kesadaran tugas kita apa, fungsi kita apa di sekolah gitu. Jadi kita bisa saling melengkapi satu sampai sama lain gitu. Jadi kita bisa saling support, bisa saling mendukung dengan rekan sejawat, dengan anak, dengan orang tua, sehingga proses budaya positif itu dapat kita laksanakan secara bersama-sama. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi sini, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya apa? Ketika kita menciptakan suasana yang positif, kemudian pembelajaran ini akan berpihak kepada murid. Hubungannya apa kira-kira? Ayo. Jadi kalau kita menciptakan suasana budaya positif di sekolah, itu berarti kita melakukan pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mana Bu? Iya betul seperti itu Pak. Ya, benar. Jadi kalau kita menciptakan suasana yang positif, tentunya anak akan merasa senang, akan merasa bahagia, merasa merdeka. Ya. Gitu Pak ya? Ya, benar Teh Meti, Bu Meti, terima kasih. Jadi ketika kita menciptakan budaya positif, anak akan merasa senang, merdeka, sehingga kita secara tidak langsung itu berpihak kepada murid gitu, berpihak pada kesejahteraan mental. Nah, di sini suasana positif akan menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Suasana lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, berekspresi sesuai minat dan bakatnya, serta terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Suasana yang positif dapat membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid ya. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Meti, dengan kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian anak merasa nyaman, itu sangat bermakna bagi murid. Jadi anak-anak itu semakin semangat untuk pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi jangan sampai kita sebagai guru, saya takut ketemu dengan Pak Rian karena pembelajarannya galak dan sebagainya gitu ya. Tapi yang kita rindukan adalah kita sebagai guru selalu dirindukan oleh anak-anak, asik pengen cepet-cepet besok bisa belajar lagi sama Bu Bita, atau bisa pengen cepet-cepet hari Rabu kita bisa olahraga dengan Pak Arif dan Bu Suma gitu ya. Itu yang kita harapkan dari anak-anak. Berarti kalau sudah sampai perasaan seperti itu, kita berhasil melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab, serta memiliki karakter yang kuat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nanti di slide selanjutnya kita bahas. Budaya positif di sekolah sangatlah penting. Nah, di sini suasana positif. Jadi dengan suasana yang positif menciptakan lingkungan yang positif, kemudian menjadi sebuah budaya yang positif. Jadi kita dengan suasana, dari suasana kita sebagai guru, kemudian anak-anak dengan tutur sapa, dengan senyum, sapa, salam dan sebagainya, maka terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Otomatis ketika terciptanya lingkungan yang positif, maka budaya positif itu kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi dasarnya itu kita harus menciptakan suasana positif. Jadi tidak ada saling menghargai gitu ya. Jadi adanya kita saling menghargai kepada anak, saling mengucapkan terima kasih gitu.
Jadi anak itu merasakan kita sedang berada di lembaga pendidikan untuk menuntut atau mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global atau berwawasan global. Selanjutnya bergotong royong, keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi sekarang dalam kurikulum Merdeka ini kita diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Hubungannya manusia dengan Tuhan beriman, kemudian berkebinekaan global itu menggambarkan kemajuan zaman. Kita open minded, kita menerima perkembangan zaman itu, tapi kita juga harus bisa menyaringnya sehingga itu sesuai dengan norma dan adat kita. Bergotong royong. Nah, untuk bergotong royong ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang tidak boleh luntur atau tidak boleh kita tinggalkan. Karena gotong royong ini tidak semua negara mempunyai sifat gotong royong. Maka nenek moyang kita, founding father kita yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dulu di dalam Pancasila menggambarkan gotong royong. Kemudian kreatif. Nah, ini adalah tuntutan zaman. Sesuai dengan tuntutan zaman, kita harus menciptakan atau membantu peserta didik untuk berpikir kreatif. Dengan seperti apa? Ya, kita dalam pembelajaran juga harus kreatif dengan berbagai media, dengan berbagai metode, sehingga anak terasah kreativitasnya untuk menjadi pribadi yang kreatif. Bernalar kritis. Nah, ini juga sesuai dengan perkembangan zaman, anak harus mempunyai bernalar kritis sehingga nanti kelak ketika dewasa, anak-anak mampu hidup di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Mandiri. Nah ya, yang terakhir adalah mandiri. Jadi anak-anak itu diharapkan dapat mandiri sehingga dapat bertumbuh kembang secara mandiri, sehingga kelak anak-anak Indonesia atau anak-anak didik kita itu mampu bersaing secara global. Untuk apa tujuannya? Untuk bertahan hidup. Kan tujuan manusia itu kan untuk bertahan hidup ya, dengan segala cara. Maka sekarang kita arahkan anak-anak itu ke dalam arah-arah yang positif. Nah, ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi di dalam pengajaran itu kita harus memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan anak secara lahiriah dan batiniah. Kemudian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara orang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kan kita garis bawah ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita harapkan anak-anak kita kelak itu bisa selamat dalam menjalankan hidup, bisa bahagia dalam menjalankan hidup dengan kita sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia gitu. Jadi maka tadi di profil pelajar Pancasila itu anak-anak diharapkan dapat mandiri. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha. Kita sekarang itu sedang berusaha mempersiapkan anak didik kita itu mampu hidup yang sesungguhnya, atau ketika sudah lulus sekolah atau ketika sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Disadari tidak disadari, kita sekarang itu adalah bagian dari persiapan persediaan
pembelajaran di masa lampau gitu ya. Yang kita nikmati sekarang ini adalah jerih payah kita, jerih payah Bapak Ibu guru kita, orang tua kita dalam mendidik kita, sehingga kita dapat menemukan jati diri. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan sebuah tugas atau sebuah amanah untuk menjadi seorang pendidik. Walaupun itu sangat berat ya, tapi alhamdulillah amanah itu semoga dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Di sini ada keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dan visi guru penggerak atau visi sekolah. Penumbuhan budaya positif, kemudian pendidikan yang berpihak pada murid, maka kita susun visi sekolah atau visi guru penggerak itu yang berpihak kepada murid. Seperti apa yang kita bahas kemarin ya dalam prakarsa perubahan penentuan visi misi sekolah. Nah, pertama kita harus menumbuhkan budaya positif yang kita awali dengan menuliskan kalimat penumpang. Kemarin kita menginginkan murid yang titik-titik, murid yang sopan santun, murid yang beriman dan lain sebagainya. Maka pendidikan yang berpihak pada murid, jadi kita memberikan pelayanan sehingga pendidikan itu berpihak kepada murid. Jadi tidak segimana kami gitu, atau saku maha orang, tapi harus bagaimana keinginan murid atau kita kenal dengan penghambaan seorang guru kepada murid. Nah, dari landasan-landasan itulah maka kita susun visi sekolah atau visi guru penggerak ini sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep budaya positif. Menciptakan budaya positif di sekolah itu ada beberapa konsep yang harus kita laksanakan atau dapat kita laksanakan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Seperti apa yang telah kita bahas tadi, kita harus menciptakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang baik, kemudian kebajikan-kebajikan apa yang perlu kita terapkan, nilai-nilai apa yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Nah, maka selanjutnya kita harus mengenal teori motivasi dan hukuman serta penghargaan. Setelah itu muncullah keyakinan kelas atau sekolah, bahwa dulu itu ada namanya peraturan sekolah. Jadi ketika tidak melaksanakan itu kita hukum gitu ya. Kalau peraturan sekolah itu apa bedanya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kalau peraturan itu dilakukan secara sepihak. Jadi kita membuat peraturan terlebih dahulu dan harus dilaksanakan oleh peserta didik atau kepada guru-guru gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita bertanya dulu kepada anak-anak, menurut keyakinan mereka apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ketika kita sudah sepakat keyakinan-keyakinan itu, maka menjadi sebuah keyakinan kelas yang semua harus melaksanakan atau mentaatinya. Kalau di keyakinan ini bukan hukuman namanya kalau kita melanggar, tapi konsekuensi, karena kita sudah sama-sama mengakui atau sama-sama menerima, sehingga sama-sama mempertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Kita sebagai guru itu juga mempunyai 5 posisi kontrol. Salah satunya yang paling tinggi itu manajer, kemudian pemantau, pembuat merasa bersalah, dan ada juga sebagai penghukum. Nah, apa itu manajer? Nanti kita bahas satu persatu. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan. Jadi kita harus memberikan
pelayanan pendidikan kepada anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam, sehingga anak-anak dapat menggali potensinya secara maksimal. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, dan keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Tadi ya, sesuai profil pelajar Pancasila seperti berketuhanan, kemudian mandiri, berwawasan global, dan bernalar kritis, gotong royong, dan lain sebagainya. Paradigma atau stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ketika kita ingin membuat kemajuan, maka secara sedikit-sedikit atau secara perlahan. Maka kalau kita tidak ubah itu secara perlahan akan susah. Jadi gitu ya. Kapan sih kita akan berubah budaya menjadi budaya positif misal, atau menjadi budaya yang lebih baik? Ya kita ubah mulai dari diri, kemudian menularkan kepada teman sejawat, kemudian nanti menularkan kepada seluruh warga sekolah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nanti di sini kita belajar tentang inquiry. Nah, di dalam itu inquiry apresiatif ya. Dalam inquiry apresiatif itu kita selalu berpikir positif. Kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki sehingga bisa memberikan pembelajaran atau memberikan perubahan yang lebih baik tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita semisal di SD Tiluk Kertasari ya, mempunyai Bu Eri yang jago tari, kemudian ada Bu Yayu yang jago bahasa Inggris, ada Pak Asep yang jago badminton, kemudian Bu Meti yang lihai dalam bernyanyi. Nah, kita manfaatkan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi positif yang ada di sekolah kita itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga nanti muncullah penari-penari hebat dari SD 3 Kertasari, terus kemudian storytelling yang luar biasa dari anak-anak, kemudian muncullah penyanyi-penyanyi yang luar biasa gitu. Jadi kita juga harus mengakomodasi atau kita memanfaatkan kekuatan-kekuatan positif yang ada di sekolah kita sehingga menjadi sebuah budaya positif atau menjadi sebuah prestasi secara akademik maupun non akademik. Nah, di sini Bapak Ibu ada tabel paradigma stimulus respon. Dalam stimulus respon ini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Teori kontrol. Nah, di dalam stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Maka di dalam teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Teori atau motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, di sini ketika kita menjadi seorang guru dan kita mengajar di kelas secara tepat waktu atau tidak terlambat, motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu gitu? Bapak Ibu tidak ingin ditegur oleh atasan atau Bapak Ibu kemudian mendapatkan surat peringatan, Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan atau Bapak Ibu mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, Bapak Ibu ingin menjadi seorang yang menghargai waktu atau menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid,
karena percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Jadi ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hadir di sekolah, kemudian tidak terlambat dan tepat waktu, motivasinya apa? Yang pertama, Bapak Ibu tidak ingin ditegur. Yang kedua, Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, Bapak Ibu menjadi orang yang menghargai waktu dan ingin menjadi seorang tauladan. Yang mana? Yang ketiga. Kita sepakat ya. Di sini kita ingin menghargai waktu dan menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena percaya tindakan kita sebagai ibu guru, sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Maka di masyarakat kita kenal guru itu di guru dan di tiru, Bapak Ibu. Jadi kalau menjadi seorang pendidik itu berarti di situ. Di sekolah sudah pasti kita memberikan pembelajaran, menyelenggarakan pendidikan terhadap anak didik kita. Tapi ketika kita di rumah atau di luar lingkungan sekolah, itu kita juga sebagai panutan dari mereka. Jadi kita tugas sebagai guru sangat mulia, karena tugas kita secara lahir dan batin. Jadi selain kita memberikan pelajaran, tapi juga perilaku kita sehari-hari itu menjadi contoh atau tauladan bagi orang-orang di luar sana atau murid-murid kita ketika di luar sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi atau perilaku manusia. Coba renungkan Bapak Ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini yang tadi ya, motivasinya apa? Karena kita ingin menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, dan kita sebagai tauladan dari anak-anak. Kemudian teori perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi apa, Bu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti motivasi apa? Dari luar. Eksternal atau dari luar. Atau berarti benar. Jadi itu yang poin 1 dan poin 2 itu adalah motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam diri kita, tapi karena ada sesuatu pujian dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti perasaan itu muncul dari mana? Dari dalam diri sendiri, atau yang kita kenal dengan motivasi internal. Jadi sudah kita tahu ya, atau kita pahami ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi kalau motivasi internal itu muncul karena iming-iming tertentu, karena ingin dipujikan atau ingin mendapatkan penghargaan atau ingin disebutkan di depan lapangan upacara karena kita berprestasi. Nah, kalau untuk yang motivasi internal itu muncul dari dalam diri kita karena merasa kesadaran diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini banyak mendasari murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Dari ketiga motivasi tadi, yang 2 internal karena imbalan, kemudian yang ketiga itu internal karena kesadaran diri. Kalau untuk murid-murid Bapak Ibu, kebanyakan yang mana? Dari eksternal atau internal? Dari eksternal. Nah, ya itu sebuah PR ya kita untuk merubah paradigma itu, karena juga ini kita mengenal teori ini juga baru sekarang ya. Dulu mungkin keterbatasan literasi kita sehingga kita belum mengetahui tentang teori perilaku manusia internal dan eksternal. Semoga kita dengan belajar ini dapat merubah yang selama ini murid kita itu motivasinya eksternal karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan. Maka nanti dengan kita belajar ini bisa memupuk jiwa-jiwa anak didik kita sehingga mempunyai motivasi internal. Nah, di sini strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda?
Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Saat ini strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Jadi strategi apa yang kita tanamkan kepada anak didik untuk menanamkan budaya-budaya positif seperti tadi gelar sejadah dan lain sebagainya? Gimana Bu? Ya benar, Bu Pita, Bu Nenek menyebutkan dengan pembiasaan. Jadi dengan pembiasaan maka anak-anak itu tanpa disadari mereka terbiasa untuk muncul dari dalam diri, motivasi secara internal atau intrinsik. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas dan sekolah Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas dan sekolah? Religius ya, tadi dengan sholat duha, gelar sajadah, kemudian disiplin, bergotong royong. Dan kalau bergotong royong apa contohnya yang kita laksanakan di sekolah? Operasi semut, tingkat kelas, terus kerja kelompok. Kalau bernalar kritis, berpendapat di kelas boleh. Kalau untuk berwawasan berkebinekaan globalnya, berkebinekaan global itu memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Oke, kata Bu Meti memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Jadi kita gimana? Bisa mengoperasikan IT. Oh ya, kita juga harus bisa mengoperasikan IT. Jadi dengan kita mengoperasikan IT kemudian memberikan pembelajaran yang berwawasan global atau pembelajaran yang semisalkan ada materi tentang barter di kelas 4 ya, kita bisa menampilkan asal usul barter itu dari mana. Kita tinggal terkoneksikan dengan internet dan kita tampilkan YouTube yang menampilkan tentang barter. Kalau di kelas 6 ada pemanasan global dan tata surya, itu juga kita bisa cari di YouTube, kemudian kita tayangkan kepada anak-anak tentang tata surya dan efek-efek pemanasan global dan lain sebagainya. Itu juga bisa sesuai kebutuhan. Oke Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil. Di dalam identitas gagal itu adalah hukuman dan identitas berhasil itu adalah kedisiplinan. Di dalam hukuman itu kita sesuatu yang meyakinkan harus terjadi atau harus dilaksanakan oleh peserta didik kita. Tapi kalau disiplin itu sanksi atau konsekuensi, kemudian ada restitusi atau pemecahan masalahnya. Jadi anak-anak harus melakukan seperti apa? Contoh, di dalam hukuman sesuatu yang meyakinkan atau harus terjadi. Jadi ketika A harus dilaksanakan A, ketika B harus B. Misalkan di sana tertera harus push up gitu ya. Tapi kalau di dalam sanksi atau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika anak itu tidak ketika anak itu melanggar peraturan kelas misal atau keyakinan kelas misal, maka di dalam hukuman itu harus melaksanakan hukuman. Tapi ketika di dalam sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, konsekuensinya atau kesepakatannya apa dulu ketika anak itu melaksanakan hukuman itu gitu. Jadi apakah konsekuensinya itu harus meminta maaf, kemudian harus apa gitu. Jadi itu adalah konsekuensi atau harus terjadi dan harus dilaksanakan karena sudah disepakati bersama. Kalau untuk di restitusi, kita memberikan pilihan. Tanya kepada peserta anak didik kita atau peserta didik. Ya silakan Pak. Kita tanya kepada peserta didik ketika melakukan kesalahan, menurut keyakinan kamu, apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Gitu ya. Kemudian anak menjawab, tidak Pak, seharusnya saya seperti ini. Jadi kita memberikan jalan keluar, membantu anak, memberikan konseling atau membantu anak untuk memecahkan suatu masalahnya gitu. Jadi tidak saklek kita menghukum kamu itu harusnya seperti tidak, tapi kita memberikan
pilihan atau memberikan keyakinan atau menstabilkan emosi anak itu gitu. Jadi sehingga dengan sendirinya dengan keyakinan anak itu untuk mencari jalan keluar. Maka tugas kita sebagai guru untuk menguatkan anak dalam mencari jalan keluarnya itu. Nah, Bapak Ibu, dulu ketika kita melakukan hukuman itu kadang tidak terencana ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kalian silakan pusat 15 kali misal. Nah itu tidak terancana atau spontanitas yang kemudian bersifat satu arah. Jadi anak tidak boleh mencari alasan atau menjelaskan kenapa melakukan pelanggaran gitu. Contoh ketika anak ke sekolah menggunakan sepatu warna putih, sedangkan di sekolah kita sepakati tidak boleh memakai sepatu putih. Kalau di hukuman itu bersifat satu arah. Kamu kenapa tidak pakai sepatu warna hitam tapi pakai sepatu warna putih? Nah itu bersifat satu arah. Jadi tidak memberikan anak itu menjelaskan kenapa dia melanggar atau kenapa dia tidak menjalankan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Silakan kamu lari mengelilingi lapangan. Itu adalah bagian dari hukuman fisik atau psikis. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi murid tidak tahu setelah saya mengelilingi lapangan ini apakah selesai hukumannya? Tidak. Karena hukuman itu berpusat kepada guru, berpusat kepada satu arah. Bisa jadi gurunya memberikan hukuman-hukuman yang lain. Nah nanti kita bahas dari konsekuensi dan studi kasusnya seperti apa. Kalau untuk konsekuensi itu terencana, ya. Kalau untuk konsekuensi itu terencana. Jadi dengan keyakinan kelas tadi yang kita sepakati bersama. Jadi ketika anak melanggar, konsekuensinya apa? Gitu. Jadi anak sudah meyakininya, sudah mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya disepakati sesuai dengan aturan. Jadi kalau konsekuensi itu disepakati sesuai dengan aturan. Aturan apa? Aturan yang disepakati bersama antara siswa, guru, warga sekolah gitu. Kemudian murid tetap berbuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu memonitor murid untuk melaksanakan keyakinan kelas itu gitu. Kalau untuk konsekuensi. Nah ini ada studi kasus tentang ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru dan ini maksudnya apa? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini apa? Hukuman. Ada yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, di sini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Lari keliling lapangan sebanyak 3 kali pada saat terlambat pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga. Konsekuensi. Pelajaran olahraga di sini kuncinya. Hukuman konsekuensi. Konsekuensi ya teman. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Nah, konsekuensi ya. Jadi kalau kita mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu sebuah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Murid push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas yang teman yang coret-coret itu hukuman karena kita harus menggantikan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki, ini juga hukuman karena bersifat fisik. Berdiri
di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini juga fisik sebagai hukuman. Lari lapang 3 kali. Ya, selanjutnya kita masuk ke restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memberikan jalan keluar terhadap murid untuk memecahkan masalahnya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sebagai guru ini menjadi konsultan. Contohnya tadi ya, menurut keyakinan kamu apa yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Salah Pak, sebenarnya saya bla 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 bla. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu? Saya akan minta maaf dan lain sebagainya. Berarti kita akan memberikan solusi sehingga murid untuk mencari solusinya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi ya, daripada hanya sekedar mengikuti kerangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau untuk keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, bukan kita menyodorkan sebuah peraturan. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan universal yang setiap anak pasti itu meyakininya. Kita sebagai orang juga akan meyakini sebuah kebaikan itu. Maka kalimat-kalimat positif yang tidak terlalu panjang sehingga mudah untuk dipahami oleh murid. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Maka kita ganti jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bukan jangan ya, jangan itu kan kalimat negatif, maka kita rubah menjadi kalimat positif atau buanglah sampah kepada tempatnya. Keyakinan kelas selanjutnya, seorang guru berperan dalam menuntun dan membimbing murid atau membuat keyakinan kelasnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi di dalam keyakinan kelas ini menurut keyakinan anak-anak gitu. Kita sebagai guru itu hanya menuntun. Jadi apa yang akan menjadi kesepakatan bersama. Apakah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari pernyataan berikut? Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Ini apa? Keyakinan apa? Keyakinan. Ya, keyakinan apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Kejujuran. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti ini saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tentang disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Disiplin atau mentaati peraturan atau larangan dari negara. Bergantian atau menunggu giliran. Saling menghargai. Dilarang merokok. Disiplin atau juga saling menghargai terhadap orang lain. Asal rokok itu tidak mencontek pada saat ujian atau ulangan. Berarti nilai apa ini kebajikannya? Sebuah kejujuran. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita mempersilahkan kepada warga sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan-peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat dan semua masukan murid. Kemudian kita tampung semuanya dan susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor, atau antara dua meja ya, koridor itu. Nah, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau sesuai koridor. Bu Meti ada tamu? Bu Pita ada tamu. Contoh, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah atau murid-murid untuk
menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang atau menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi setelah kita melaksanakan keyakinan kelas, itu anak-anak diharapkan menandatangani dengan cap jempol atau bisa dengan tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka menyepakatinya. Selanjutnya, keyakinan kelas rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Jadi rasa diterima dan melibatkan semua anggota kelompoknya. Terus kemudian yang tidaknya itu mengucilkan salah satu teman kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya pendapat tentang mengidentifikasi keyakinan tersebut. Jadi ada terlihat, ada terdengar, dan ada berperilaku. Contoh, berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya satu orang berbicara, kemudian berperilakunya tersenyum ramah. Kebutuhan keyakinan kelas di sekolah. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya mengajar, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Inilah Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Jadi sesuai ya Bapak Ibu dengan perasaan kita sebagai manusia. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Ketika kita merasa senang. Contohnya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita kalau lapar berarti makan. Kemudian kalau haus kita ingin minum. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita ingin merasa disayangi, merasa diterima oleh rekan kita, oleh teman jabat kita, oleh keluarga kita gitu. Dan penguasaan, apa pendapat kita itu dihargai. Dan kebebasan, kita diberikan kebebasan, kita tidak ditekan harus ini itu dan lain sebagainya. Kesenangan. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum itu tadi sudah jelas ya. Contohnya ketika kita harus lakukan ini itu, kemudian membuat rasa bersalah. Semisal, tolong kamu tahu tidak dengan kamu melakukan ini, Bapak atau kamu menyakiti teman kamu, itu kan berarti membuat rasa bersalah. Ternyata itu menjatuhkan mental dari anak didik kita. Kemudian sebagai teman, kita kadang kan sebagai teman ya. Kalau sebagai teman ini, kalau kita terlalu kebanyakan, itu nanti anak-anak juga tidak akan menghargai kita gitu. Nah, kalau untuk sebagai pemantau, ini kita tadi memberikan pemantau atau semisal Ani, apa yang kamu lakukan ini melanggar peraturan tidak? Nah, ini sebagai penantau. Apa konsekuensinya? Ini sebagai pemantau. Kalau untuk sebagai manajer, apa yang kamu yakini ini benar atau tidak? Terus apa yang akan kamu lakukan? Kita memberikan solusi. Jadi minimal kita sebagai guru ini antara sebagai pemantau atau sebagai manajer, hindari sebagai penghukum ya. Ini yang sangat fatal. Nah, Bapak Ibu, kita kenal ada segitiga restitusi. Di dalam manajer itu ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contoh, ketika ada kedua anak, semisal Rio dan Anton berkelahi, kita tanya dulu, Anton, kenapa kamu berkelahi kepada Rio? Kita menstabilkan, Pak, gini. Jadi kita menstabilkan emosi.
kalau begitu kalau bapak di posisi kamu, bapak juga pasti akan emosi. Tapi tindakan kamu seharusnya bagaimana, gitu ya, tanya ya. Oke Pak, seharusnya saya ke Tony itu tidak boleh memukul karena Tony itu teman saya, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa yang Bapak lakukan tadi menurutmu salah atau benar, gitu ya. Berarti kita menanyakan keyakinannya, dan nanti anak itu akan mencari solusinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Jadi di sini kita memberikan hak kepada anak untuk menjelaskan dan mencari solusi. Selanjutnya di dalam tiga restitusi, nah ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, gitu. Jadi kita masuk ke dalam hati anak itu, gitu ya, menstabilkan identitasnya. Jadi anak itu merasa tidak dimarahin atau tidak dihardik, tapi kita masuk menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah itu wajar, maka nanti kita di tindakan validasi tindakan salah, dan yang terakhir itu kita memberikan solusinya, keyakinan kelasnya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, gitu ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, gitu. Jadi ketika kita tanya alasannya kenapa anak itu marah, misal, nah kita memberikan penguatan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita sedikit menghargai dulu kepada anak itu. Nah, nanti di keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Menurutmu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Menurut kamu ingin menjadi yang seperti apa? Jadi mencari solusi apa yang seperti diharapkan oleh anak didik itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya bukan berarti menggurui ya, tapi di sini saya hanya menyampaikan teori-teori dan ingin berdiskusi kepada Bapak Ibu dengan apa yang ilmu yang saya peroleh dan kemudian saya sampaikan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke Bapak Ibu, nanti setelah slide ini saya akan menampilkan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Ya, sebentar ya. Nah, oke, ini ada yang dari Patir. Oke, di sini ya, di sini Patir itu masalahnya suka mencontek ketika sedang mengerjakan ulangan. Maka di sini saya tanya, kenapa alasan Patir suka mencontek itu? Karena ketika di rumah Patir itu suka bermain sehingga lupa untuk belajar. Nah, di sini saya tanyakan, menurut Patir, keyakinan kelas apa? Jadi nilai apa yang Patir tidak laksanakan? Yaitu nilai kejujuran. Maka di sini Patir saya bertanya, apa yang akan Patir lakukan gitu? Maka Patir di sini, saya berjanji Pak akan belajar di rumah dan tidak akan mencontek lagi. Ini adalah sebuah solusi dari Patir dari anak tersebut. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup,
ada pertanyaan? Pas. Pas tidak? Ya, sudah jelas ya? Dan tadi sudah saya sampaikan tentang segitiga restitusi atau ketika kita memberikan konseling kepada anak yang bermasalah. Nah, nanti tugas Bapak Ibu di kelas silakan terapkan terhadap peserta didik Bapak Ibu, dan semoga pengalaman-pengalaman ini bisa memberikan perubahan yang berarti kepada peserta didik atau murid-murid Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi di sini saya bukan berarti menggurui, tapi kita di sini adalah belajar untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan sehingga kita dapat melaksanakan bersama dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadikan nilai ibadah untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, setelah hari ini tadi kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang pada siang ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu tentang keyakinan kelas itu apa? Ada? Keyakinan kelas itu apa? Tidak boleh buang sampah ya. Tidak boleh buang sampah itu bagian dari peraturan. Tidak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Selalu bersikap jujur. Nah, selalu bersikap jujur itu adalah bagian dari keyakinan kelas kalian. Tepuk tangan untuk Ali. Oke, pada hari ini kita akan belajar atau membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu akan kalian yakini dalam diri kalian bahwa kalian ikut mempertanggungjawabkan keyakinan itu. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Terus tadi kata Aldi, menghormati guru. Jadi di dalam keyakinan kelas itu yang tadinya dengan kata negatif itu dirubah menjadi kata positif. Jadi tidak buang sampah sembarangan, tapi digeser menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalian tahu peraturan sekolah? Tahu? Nah, kalau dulu itu kalian diberitahunya tentang peraturan sekolah atau peraturan kelas. Untuk sekarang itu dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Tadi seperti Adi menghormati guru. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Neng apa? Amel? Apa? Menghargai pembicaraan teman. Oke, kata dia tadi menghormati pembicaraan teman. Itu juga benar. Bisa. Tadi apa? Ya tadi menjaga kebersihan dinding. Itu juga kalau dulu kan tidak boleh mencoret-coret dinding. Jadi dihindari kalimat kata-kata negatif itu, tapi dirubah menjadi kalimat atau budaya positif. Oke, sekarang Bapak lupa ya, sebelum kalian menuliskan keyakinan kelas kalian nanti ditempel di kertas ini, Bapak punya tepuk, namanya tepuk berpendapat atau tepuk curah pendapat. Kalau Bapak bilang tepuk curah pendapat, saya
siap berpendapat. Oke, paham? Siap? Teguh berpendapat. Saya siap berpendapat. Luar biasa. Oke, kami luar biasa ya. Oke, ulang. Teguh berpendapat. Saya siap berpendapat. Luar biasa. Ya, terima kasih anak-anakku. Ini sama Bapak dikasih kertas. Silakan. Keyakinan kelas yang menurut kalian atau yang kalian yakini ditulis, kemudian nanti kalau sudah ditempel di depan atau di kertas karton tentang keyakinan kelas. Sudah? Belum? Belum ya? Ya. Silakan kalian tuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian dari kembali. Yang menurut kalian atau kalian yakini untuk kita terapkan bersama di kelas ini. Belum? Silakan. Berarti sudah. Silakan Dani. Siapa? Kepada Pak. Perhatikan dulu saat menerangkan pelajaran. Boleh. Selalu bicara positif boleh. Kamu menghormati guru boleh. Mana Mel? Menghormati guru nggak apa. Menghormati pembicaraan teman nggak apa. Setiap anggota kelas perlu belajar, oke. Setiap anggota kelas harus terlihat senang, oke. Siap. Sudah? Yang sudah silakan ditempelkan di sini. Di atas. Oh. Ini satu-satu. Kayak sini. Oke, menghormati guru kata Ali. Terus. Terus. Menghargai pembicaraan teman. Nempelnya yang ini ya, yang rapi ya. Nah. Oke. Menghargai orang lain. Pada tempatnya boleh. Biasa membantu orang lain, menjaga kebersihan diri. Memperhatikan nasihat guru. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kalian sudah membuat, atau siang hari ini kalian sudah membuat tentang keyakinan kelas yang akan kalian yakini untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab bersama-sama. Ayo Bani. Apa Bani? Bani Fatir. Selalu berbicara positif boleh, memperhatikan guru, Bapak.
Bapak mau tanya yang percaya dan menghargai barang miliknya siapa? Oke, ingat. Dia tadi menuliskan percaya dan menghargai barang miliknya. Itu artinya apa itu? Berarti kalau peminjam punya teman harus bilang lebih dahulu ada dikembalikan. Apa lagi? Bilang terima kasih kepada teman yang memberikan pinjaman. Jadi kita harus intinya saling menghargai teman. Bani nama Bani? Ini. Oke. Jadi kalian sudah membuat keyakinan kelas. Bapak bacakan satu-satu ya. Menghormati guru, menghargai pembicaraan teman, menghargai pembicaraan kawan, boleh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Menghormati guru, setiap anggota kelas harus terlihat senang. Oke, jadi kita pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada atau kita selalu berbicara positif atau tidak ada bullying ya, karena kita sama-sama senang. Senantiasa membantu orang lain, buang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain. Setiap anggota kelas harus saling tolong-menolong, selalu memperhatikan orang lain, kemudian memperhatikan dulu saat menerangkan pelajaran. Oke, selalu berbicara positif, menjaga kebersihan tempat duduk, memperhatikan nasihat guru. Oke, itulah keyakinan-keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Bapak mau tanya, menghormati guru setuju? Setuju. Menghargai pembicaraan teman setuju? Setiap anggota kelas perlu belajar, setuju nggak? Setuju. Menghormati guru setuju nggak? Setuju. Setiap anggota kelas harus terlihat senang, setuju nggak? Boleh. Menjaga kebersihan dinding, setuju? Senantiasa membantu orang lain, setuju. Menghargai orang lain, setiap anggota kelas harus saling tolong-menolong, selalu memperhatikan orang lain, setuju. Memperhatikan dulu saat menerangkan pelajaran, menjaga kebersihan tempat duduk. Itu artinya apa? Menjaga kebersihan tempat duduk, termasuk mejanya bersih, tidak ada coretan, tipek. Ya, percaya dan menghargai barang milik orang lain. Oke, itulah keyakinan-keyakinan kelas yang kalian ungkapkan dan kita yakini bersama setelah mendapatkan persetujuan dari kita semua. Nah, sekarang kalau sudah, karena keyakinan kelas sudah kita sepakati, kita membuat tanda tangan, tanda tangan untuk meyakini ini. Jadi kalian sudah meyakini bahwa ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Oke, yang pertama Aldi. Aldi sini. Aldi Raiza. Tanda tangan Aldi. Nih. Nah, sip. Kemudian Aldiana. Di sini. Nah, sip. Yang selanjutnya Amel Setiani di nomor 3. Ini Amel. Ini Amel. Nah, toh. Sip, bagus. Anissa Nur Hasana. Sini Anissa bawahnya Amel. Ya, bagus. Asni Pawas.
Bagus. Dian Nuraini. Farhan Maulana. Oh ya, tidak masuk ya. Fatir Syawa. Terima kasih. Gina. Sini Gina. Ya, bagus. Terima kasih Gina. Aika. Ya, sana. Bagus. Hana Zastia. Sini Hana. Nah, bagus ada tanda tangannya ya. Terima kasih Hana. Ani Handa ini. Sini Hani. Humaira. Kamila. Ya, bagus. Kamila yuk. Di bawahnya Hani di sini. Nah, Humaira. Kamila. Ini Kamila ya. Tianto ada? Ada. Nafisa Zara. Naira sama Dapa. Oke, bagus. Naira dulu. Ya, sekarang bagian Dapa. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Kalian sudah menyepakati bersama tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bertanggung jawab para anak-anak yang semua ya. Siap? Kurang kompak siap? Oke, karena ini sudah jadi keyakinan kelas 4 atau kelas kita, maka ini kita harus mempertanggungjawabkan secara bersama-sama tentang keyakinan ini. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.